Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biokimia 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fitria Stanti, saya Muhammad Awaludin, saya Salsabila Siti Erwamina. Di sini kami akan membuat video mengenai fondasi biokimia. Yang mana untuk tujuan dari fondasi biokimia ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Selamat menyaksikan. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimiawi yang terjadi dalam makhluk hidup. Beberapa hal yang penting yang perlu dipelajari dalam biokimia yaitu struktur biomolekul, fungsi biomolekul, dan metabolisme biomolekul. Proses kimiawi di dalam makhluk hidup ini terjadi di dalam sel, yang mana sel adalah unit struktural dan fungsional organisme hidup, tempat terjadinya reaksi-reaksi enzimatis pada makhluk hidup. Menurut sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh Carl Woese, pohon kehidupan terdiri dari 3 domain, yaitu prokariot, eukariot, dan arkea. Bagian-bagian sel terdiri dari membran sel, membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, lisosom, mitokondria, sentrosom, flagel dan silia, badan mikro, mikrofilamen, dan mikrotubul. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20-300 nanometer. Virus tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Ia harus menyerang sel inang dan mengambil alih aktivitas sel yang pada akhirnya menyebabkan penghancuran sel dan membunuhnya. Apa aja sih karakteristik makhluk hidup itu? Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari, begitu pula dengan hewan. Bahkan tumbuhan ternyata juga bergerak loh. Misalnya, pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Karakteristik yang kedua yaitu membutuhkan makanan dan air. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energinya. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya, pada manusia yang harus makan nasi untuk dapat energi. Nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Karakteristik makhluk hidup yang ketiga selanjutnya adalah bernapas. Bernapas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernapas akan memasok oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat bernapas dengan paru-paru, kalau ikan bernapas dengan insang, sedangkan tumbuhan bernapas dengan mulut daun atau stomata. Karakteristik berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Dan yang terakhir itu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Karakteristik ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Baiklah,
Jadi dari video yang telah ditampilkan dapat kita ambil pembahasan bahwa karakteristik makhluk hidup itu memiliki banyak sekali seperti bergerak, bernafas, memerlukan makan, peka terhadap rangsang, dan juga ada berkembang biak. Nah, kita ambil satu contoh dari video yang telah ditampilkan tadi, yaitu contohnya itu ada bergerak. Yaitu ada beberapa hewan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya yang berguna untuk dia itu mencari makanan atau melakukan aktivitas kerja lainnya. Itu juga bisa berguna bagi manusia, tumbuhan, dan juga pada hewan itu sendiri. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa karakteristik makhluk hidup itu memiliki fungsinya masing-masing yang mana berperan sangat penting untuk keberlangsungan dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.